Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Aljabar Linear. Saya Dimas Ilham Nugroho. Saya Kisansa Salah Prahandaru. Saya Satria Wahyu Nugroho. Dan ada satu teman kita, Lutfia Inayah. Dan kami akan menjelaskan presentasi dari kami. Ini berikutnya videonya. Pengelolaan hutan, hasil optimal berkelanjutan. Tujuan kami adalah untuk memperkenalkan model yang disederhanakan untuk pemanenan hutan secara lestari yang pepohonannya diklasifikasikan berdasarkan ketinggian. Ketinggian suatu pohon diasumsikan menentukan nilai ekonomisnya pada saat ditebang dan dijual. Awalnya ada sebaran pohon dengan ketinggian berbeda-beda. Hutan tersebut kemudian dibiarkan tumbuh selama jangka waktu tertentu. Setelah itu, beberapa pohon dengan berbagai ketinggian dipanen. Pohon-pohon yang tidak ditebang harus memiliki konfigurasi tinggi yang sama dengan hutan aslinya, sehingga pemanenannya dapat berkelanjutan. Seperti yang akan kita lihat, ada banyak prosedur pemanenan yang berkelanjutan. Kami ingin menemukan pohon yang memiliki nilai ekonomi total dari seluruh pohon yang ditebang adalah sebesar mungkin. Hal ini menentukan hasil hutan lestari yang optimal dan merupakan hasil terbesar yang dapat dicapai secara terus-menerus tanpa menghabiskan hutan. Modelnya, misalkan seorang pemanen memiliki hutan pohon cemara Douglas yang akan dijual sebagai pohon Natal tahun demi tahun. Setiap bulan Desember pemanen menebang sebagai pohon untuk dijual. Untuk setiap pohon yang ditebang, ditanam satu bibit pada tempatnya. Dengan cara ini jumlah pohon di hutan selalu sama. Dalam model yang disederhanakan ini, kami tidak memperhitungkan pohon-pohon yang mati di antara masa panen. Kami berasumsi bahwa setiap bibit yang ditanam akan bertahan dan tumbuh hingga dipanen. Pohon dengan ketinggian berbeda memiliki nilai ekonomi berbeda. Misalkan terdapat N kelas harga berbeda yang sesuai dengan interval ketinggian tertentu, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 dan gambar 11.10.1. Kelas pertama terdiri dari bibit dengan tinggi pada interval 0 sama dengan seperti ini. Untuk kebijakan pemanenan yang berkelanjutan, hutan harus dikembalikan setelah setiap pemanenan ke konfigurasi tetap yang ditentukan oleh non-panen vektor X. Salah satu permasalahan kita adalah menentukan vektor-vektor non-panen X yang memungkinkan pemanen berkelanjutan. Karena jumlah pohon di hutan itu tetap, kita bisa mengaturnya, di mana S ditentukan sebelumnya oleh jumlah lahan yang tersedia dan jumlah ruang yang dibutuhkan setiap pohon. Mengacu pada gambar 11.10.2, kita mempunyai situasi berikut. Konfigurasi hutan diberikan oleh vektor X setelah setiap panen. Di sela-sela masa panen, pepohonan tumbuh dan menghasilkan konfigurasi hutan baru sebelum setiap panen. Sejumlah pohon tertentu ditebang dari setiap kelas pada saat panen. Terakhir, bibit ditanam di tempat setiap pohon yang ditebang untuk mengembalikan hutan ke konfigurasi X. Perhatikan dulu pertumbuhan hutan di antara masa panen. Selama periode ini, pohon pada kelas I dapat tumbuh dan naik ke kelas ketinggian yang lebih tinggi. Atau pertumbuhannya mungkin terhambat karena alasan tertentu, dan ia akan tetap berada di kelas yang sama. Oleh karena itu, kami mendefinisikan parameter pertumbuhan berikut untuk mempermudah. Kita asumsikan bahwa sebatang pohon dapat berpindah paling banyak satu kelas ketinggian ke atas dalam satu periode pertumbuhan. Karena entry-entry vektor X adalah banyaknya pohon pada kelas B sebelum periode pertumbuhan, maka pembaca dapat memverifikasi bahwa entry-entry vektor tersebut adalah banyaknya pohon pada kelas N setelah masa pertumbuhan. Misalkan saat panen kita membuangnya seperti di gambar I sama dengan 1,2 sampai N pohon dari kelas ke I
kami akan memanggil vektor seperti gambar vektor panen. Jadi totalnya adalah pohon ditebang pada setiap panen. Ini juga merupakan jumlah total pohon yang ditambahkan ke kelas pertama bibit baru setelah setiap panen. Kita mendefinisikan metrik pengganti berikut N, X, N seperti di gambar. Kemudian vektor kolom menentukan konfigurasi pohon yang ditanam setelah setiap panen. Pada titik ini kami siap menuliskan persamaan berikut yang mencirikan kebijakan permanen berkelanjutan seperti di bawah. Persamaan ini dapat ditulis ulang menjadi dalam kurung I min R Y sama dengan dalam kurung G min 1. Atau lebih komprehensifnya seperti gambar, kita akan mengacu pada persamaan 6 sebagai kondisi permanen berkelanjutan. Setiap vektor X dan Y dengan entry non-negatif dan sedemikian rupa yang memenuhi persamaan metrik ini akan menentukan kebijakan permanenan hutan yang berkelanjutan. Perhatikan Y1 lebih dari 0, bahwa jika kemudian permanen membuang bibit yang tidak mempunyai nilai ekonomi dan menggantinya dengan bibit baru, karena tidak ada gunanya melakukan ini. Kami berasumsikan demikian. Dengan asumsi tersebut dapat dibuktikan bahwa 6 merupakan bentuk matriks dari himpunan persamaan berikut. Perhatikan bahwa persamaan pertama dalam 8 adalah jumlah persamaan sisanya N1 persamaan karena kita harus memilikinya. Gambar persamaan 8 mensyaratkan hal itu. Sebaliknya, jika X adalah vektor kolom dengan entry non-negatif yang memenuhi persamaan 9, maka 7 dan 8 mendefinisikan vektor kolom Y dengan entry non-negatif. Selanjutnya, X dan Y kemudian memenuhi syarat permanenan lestari 6. Dengan kata lain, syarat perlu dan cukup bagi vektor kolom non-negatif X untuk menentukan konfigurasi hutan yang mampu melakukan permanen lestari adalah bahwa entry-entrynya memenuhi 9. Hasil optimal berkelanjutan. Karena kami menghapus pohon dari kelas ke-1 dan setiap pohon dari kelas ke-I mempunyai nilai ekonomi total PI. Hasil panen diberikan oleh gambar dengan menggunakan 8. Kita dapat mengganti S dalam 10 untuk mendapatkan di bawah ini dengan menggabungkan angka 11, 1, dan 9. Kini kita dapat menyatakan permasalahan dalam memaksimalkan hasil hutan melalui seluruh kemungkinan kebijakan permanen berkelanjutan seperti berikut. Soal temukan bilangan non-negatif seperti gambar. Dan sebagaimana dirumuskan di atas, masalah ini termasuk dalam bidang program linear. Namun, kami akan mengilustrasikan hasil berikut di bawah ini tanpa teori pemrograman linear dengan menunjukkan kebijakan permanen berkelanjutan. Teorema 11.10.1. Hasil optimal berkelanjutan. Hasil optimal berkelanjutan dicapai dengan memanen semua pohon dari satu kelas tinggi tertentu dan tidak satu pun pohon dari kelas tinggi lainnya. Nilai terbesar dari akan menjadikan hasil optimal berkelanjutan dan nilai K yang sesuai akan menjadi kelas yang harus dipanen. Seluruhnya untuk mencapai hasil optimal yang berkelanjutan. Karena tidak ada kelas kecuali kelas K yang dipanen kita punya. Selain itu, karena seluruh kelas K telah ditebang, maka tidak ada pohon yang belum dipanen pada kelas K, dan tidak ada pohon yang berada pada kelas tinggi di atas kelas K. Dengan demikian, menggantikan 12 dan 13 ke dalam kondisi permanen, lestari menghasilkan 8. Persamaan 14 juga dapat ditulis sebagai berikut. Dari situlah berikut itu, jika kita substitusikan persamaan 13 dan 16 ke dalam seperti gambar di bawah, yaitu persamaan 1, kita dapat menyelesaikan dan memperolehnya. Persamaan 18 menentukan Y1D dalam hal pertumbuhan yang diketahui dan parameter ekonomi untuk setiap negara. Jadi, optimal hasil berkelanjutan ditemukan sebagai berikut.
Teorema 11.10.2 menemukan hasil optimal yang berkelanjutan. Hasil optimal berkelanjutan adalah nilai terbesar untuk K 2,3, sampai dengan N. Nilai K yang sesuai adalah jumlah kelas yang dipanen seluruhnya. Dalam latihan 4 kami meminta pembaca untuk menunjukkan bahwa vektor bukan panen X untuk hasil optimal berkelanjutan adalah seperti berikut. Teorema 11.10.2 menunjukkan bahwa bukan pohon dengan harga tertinggi yang harus ditebang seluruhnya. Parameter pertumbuhan juga harus diperhitungkan untuk menentukan hasil optimal yang berkelanjutan. Contoh 1 menggunakan teorema 11.10.2. Untuk hutan pinus di Skotlandia dengan periode pertumbuhan 6 tahun ditemukan matriks pertumbuhan berikut. Lihat MB User. A menemukan hasil optimal yang berkelanjutan pendekatan metrik pengelolaan sumber daya terbarukan dengan referensi khusus pada hutan seleksi Journal of Applied Ecology volume 3 tahun 1966 halaman 355 sampai 367. Misalkan harga pohon pada 5 kelas tinggi tertinggi adalah sebagai berikut. Kelas manakah yang harus dipanen seluruhnya untuk mendapatkan hasil optimal yang berkelanjutan, dan berapakah hasil tersebut? Larutan dari matriks G kita mendapatkan itu. Kami Y1D3 adalah yang terbesar dari 5 besaran ini. Jadi dari teorema 11.10.2 kelas ketiga harus dipanen seluruhnya. Melihatnya setiap 6 tahun untuk memaksimalkan hasil yang berkelanjutan. Hasil optimal berkelanjutan yang sesuai adalah $14,7, di mana S adalah jumlah total pohon di hutan.